ya. Ridwan Kamil dalam survei terbaru ini mendapatkan 34,6%, ya, 34,6%, ya sepertiga lebih lah ya, sedikit. Nah, kemudian yang kedua, Pramono Anung dengan Rano Karno ini mendapatkan 38,3%. Jadi referensi mereka apa kalau bukan agama, bukan identitas untuk memilih itu? Nah, itu juga penting. Hitung-hitungannya ini akan 2 putaran. Jadi ini menurut saya pilkada yang menurut saya paling menarik. Iya, Walaupun kita dengar semuanya senyap-senyap aja. Iya, anteng-anteng aja. Selama ini ternyata kesenyapan atau keriuhan disebabkan karena ada problem kita tawarkan sebuah identitas sebagai suatu upaya untuk meriahkan atau memecah. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast di balik berita harian Kompas. Masih kita hari-hari ini sibuk dan juga mungkin teman-teman juga begitu tertarik dengan isu-isu pilkada, terutama yang tinggal di Jakarta. Nah, kali ini kita akan ngomongin bagaimana sih perkembangan terakhir dinamika pilkada Jakarta. Kompas telah melakukan survei namanya Teropong Jakarta, dan kali ini saya ditemenin Mas Bestian Nenggolan, salah satu peneliti senior di Harian Kompas, di Litbang Kompas. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa data terakhir soal pilkada Jakarta. Mas Besti mungkin bisa dibocorin nih, hasil terakhir seperti apa antara dua calon Ridwan Kamil sama siapa namanya Mas Pram ini? Ya, jadi seperti dalam pilkada ataupun juga pemilu yang lain ya, pemilu nasional, Litbang Kompas selalu berupaya untuk mencermati perkembangan politik melalui hasil survei. Ya. Nah, memang lebih khusus kita lihat bagaimana elektabilitas dari masing-masing calon. Nah, Jakarta menarik karena ini menjadi sebuah, walaupun tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi dia tetap menjadi barometer dari perpolitikan nasional. Dan termasuk calon-calon yang muncul pada saat sekarang. 3 pasangan calon ini kan luar biasa. Dan hasil survei kami yang terbaru yang dilakukan tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober yang lalu, baru hangat ini. Ini bener-beneran ini. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat persaingannya sedemikian kompetitif. Terutama yang terjadi antara Ridwan Kamil, Suswono dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Yang nomor 3 ini jarang disebut ya? Ya, Dharma Pangrekun ini memang jarang disebut, tetapi menurut saya ada sebuah keunikan yang dimiliki oleh pasangan ini, ya. Nah, tapi nanti akan kita bahas, tetapi yang menarik di antara dua sosok ini, ya, antara Pramono Anung, Rano Karno melawan Ridwan Kamil dan juga Suswono, itu dalam proporsi yang sedemikian kompetitif. Ya, Ridwan Kamil dalam survei terbaru ini mendapatkan 34,6%. Ya, 34,6%. Ya, sepertiga lebih lah ya, sedikit. Nah, kemudian yang kedua, Pramono Anung dengan Rano Karno ini mendapatkan 38,3%. Oh, agak tinggi ya. Agak tinggi, tetapi kalau kita kaitkan dengan margin of error survei kami yang sekitar 3,5% dengan N yang 800 itu kira-kira sebenarnya walaupun masih lebih tinggi Pramono Anung dengan Rano Karno, tetapi masih di dalam batas yang bisa kita katakan punya peluang yang sama di populasi nanti di antara kedua calon pasangan ini. Nah, ini kan seru nih, antara dua ini sedemikian kompetitif. Nah, kalau misalnya pasangan yang nomor 2, yaitu Dharma Pangrekun dan Kunwardana ini, dia memperoleh hasil sekitar 3,3%. Jadi masih jauh sekali terpaut dengan dua calon ini. Ya. Cuma 1/10-nya ya? Ya, 1/10-nya. Ada beberapa survei juga mengatakan 6%. Kalau kita tambahkan dengan margin of error-nya ya sekitar itulah. Masih di bawah 10%. Nah, kalau kita jumlahkan dari ketiga pasangan tadi yang bertarung, ini belum 100%. Ya. Ada sekitar 23,8% yang belum mengetahui ataupun belum berani menjawab atau jangan-jangan juga belum punya pilihan siapa mereka. Nah, ini jadi dengan demikian dari 3 pasangan itu sampai dengan survei dilakukan, kira-kira sudah mencapai sekitar 76% yang sudah memberikan jawaban atau 3/4 bagian dari pemilih di Jakarta. Nah, itu yang terjadi dari hasil survei ini. Nah, itu artinya apa? Dari masing-masing calon ini, seberapa kemudian peluangnya kan nanti tadi misalnya di calon nomor calonnya siapa namanya Mas Pram sama Mas Ridwan Kamil ini imbang nih, yang
nomor 2 malah underdog lah, tidak bisa dihitung. Dalam kontestasi itu artinya apa bagi masing-masing kemudian untuk bisa menang? Ya, nah untuk bisa menang, pertama bahwa sebenarnya apakah bisa akan mengubah hasil ini sebulan ke depan, kira-kira begitu ya, pas pada saat tanggal 27 ya. Ini tentu saja masih berpeluang terjadi perubahan di antara tentu saja dua calon yang bersaing ketat, ya, antara calon nomor 1 dengan calon nomor 3, yaitu Mas Pram dengan juga Kang Emil, kira-kira begitulah, ya. Nah, Katanya itu nggak mau masih lagi disebut Kang Emil nih sekarang. Bang jadi, Emil mau. jadi Bang Emil ya, ya beradaptasi cepat dengan situasi Jakarta. Tapi begini, yang kita lihat nanti pas pada saat 27 November, ketika orang akan menggunakan hak pilihnya, apakah akan terjadi suatu perubahan, potensial terjadi perubahan, masih bisa memungkinkan. Hanya saja, saya juga melihat data-data yang kita kumpulkan ini, ketika kita cross semua, kita harus paham juga, apakah sampai dengan 27 November nanti, pilihan ataupun katakanlah masing-masing dari si pemilih ini, itu terkumpul ataupun terkonsentrasi pada kesamaan-kesamaan identitas, atau tidak. Ini identitas ini juga penting ya, karena sebelumnya terbelah kita ya, ricuh, rameh lah, panas. Sekarang ini kayak adem ya. Ya, nah, ini mungkin masuk ke situ. Ini dia yang mau kita cermati, ya. Kita lihat pas pada saat pilkada di 2017, ya, sentimen identitas demikian kuat, terutama agama waktu terutama agama. Itu pun dimulai sebelumnya di 2014. Ya. Ketika terjadi pergantian selanjutnya dari Pak Jokowi ke Pak Ahok, ya di situ makin berkembang, makin terpecah wujudnya, dan bermuara di 2017 selanjutnya. Nah, semenjak itu warga Jakarta sampai sekarang ya, masih itu gitu masih terbayang dengan pemilahan-pemilahan identitas tersebut. Residunya masih ada. Residunya masih ada, persis. Tapi hasil survei kali ini justru menunjukkan bahwa, loh, ini menarik. Masing-masing identitas itu ternyata relatif tersebar secara merata dan proporsional pada masing-masing calon. Artinya, setiap calon ketika dia akan memilih siapa yang akan dipilihnya itu, tidak lagi berdasarkan faktor-faktor yang menyangkut identitas dirinya. Ada beberapa hal, misalnya agama. Hasil survei mengatakan bahwa 100% dari pemilih Pak Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian kita bandingkan dengan 100% dari pemilih Pak Pramono Anung, ya, itu tidak berbeda. Dari sisi agama. Dari sisi agama. Islam menjadi mayoritas bagi Pak Suswono maupun juga RK. Kemudian begitu juga dengan Pak Pramono dan Rano Karno. Yang non-Islam pun juga seperti itu. Tersebar rata ya? Tersebar rata tapi proporsional. Islam mengambil posisi sampai 60 sampai dengan 70%, ya. Sementara yang non-Islam itu tersebar merata dan proporsional kepada dua calon ini, dua pasangan ini. Artinya apa? Pengkonsentrasian identitas itu tidak terjadi pada pilkada kali ini. Setidaknya sampai dengan survei ini dilakukan. Jadi referensi mereka apa kalau bukan agama, bukan identitas untuk memilih itu? Kalau kami cermati lebih jauh, ada beberapa variabel memang yang berpengaruh. Tetapi semuanya mengarah kepada sosok. Mengarah kepada sosok. Kapasitas dari si sosok tersebut. Ya. Karena di luar itu, latar belakang identitas seperti juga etnisitas, agak sedikit berpengaruh juga. Tetapi tidak sedemikian kuat ngeblok pada salah satu calon. Sebagai contoh etnisitas. Pengaruhnya di sini. Kalangan yang mengaku dia suku bangsanya Betawi, itu memang agak terkonsentrasi kepada pasangan Pram Rano Karno. Pram Rano Karno. Ya. Tetapi bukan berarti tidak besar juga ada pada pasangan RK dan Suswono. Ya. Walaupun relatif agak lebih besar di Pram dan Rano Karno. Ini faktor sidul ya? Ada faktor sidul di situ. Ada faktor sidul tersebut. Artinya sidul ini berhasil sebenarnya mengkapitalisasikan identitasnya
sebagai bagian dari proses pemilihan terhadap dirinya agak berhasil. Tetapi tidak selalu 100% tiba-tiba ngeblok ke sana. Ya, tidak seperti atau katakanlah mayoritas total ke sana, enggak. Nah, etnisitas Sunda, suku bangsa Sunda juga seperti itu. Ya, itu tertuju kepada Ridwan Pak Kamil Ridwan dalam Kamil, arti, ya. Jadi Kang Emil itu aset juga sebenarnya. Kang itu. Kalau istilah Kang itu ya. Ya, jadi kan merujuk kepada identitas seseorang dan saya sebagai kesamaan identitas kecenderungannya akan memilih itu. Ada memang, tetapi tidak mayoritas juga. Lebih tinggi terkonsentrasi kepada pasangan ini dibandingkan dengan pasangan Pram, ya. Nah, hanya kalau kita lihat etnisitas yang lain seperti Jawa yang terbesar mencangkup 35 sampai dengan 30 sampai 37% di Jakarta ini itu tersebar merata. Ya. Dan proporsional pada masing-masing calon itu, pasangan itu. Ya. Jadi bukan sebagai faktor pembeda etnisitas itu. Agama enggak, etnisitas enggak. Bagaimana dengan partai? Etnisitas agak sedikit, tetapi tidak dominan. Kira-kira gitu. Bagaimana dengan partai atau ormas misalnya? Ya, partai ini juga seperti itu. Ya, walaupun kalau kita lihat, ya, nah ini agak keunikannya dari sisi partai. Agak keunikannya bisa jadi suatu kelebihan pada salah satu calon, tetapi juga sebaliknya kerugian bagi calon lainnya. Ini konkretnya seperti apa, Mas Nah, Besti? begini, ketika para pemilih kita cross ya dengan pilihannya berdasarkan partai apa dia memilih, kemudian selanjutnya pilihannya mana, ya. Kita tahu bahwa pendukung RK dan Suswono itu adalah 12 partai politik ya yang tergabung dengan koalisi Indonesia Maju plusnya itu ya. Di situ ada Gerindra, ada PKS, Golkar dan secara khusus PKS dan Golkar menampilkan sosok kadernya di sini ya yang ada pada Ridwan Kamil maupun Pak Suswono ya. Artinya partai ini memang mengusung kadernya ya. Kemudian PDIP pun juga seperti itu di sisi lain ya. Nah, tapi kalau kita lihat hasil sekarang yang terjadi ini menjadi suatu keuntungan bagi pasangan Pram dan juga Rano Karno. Kok bisa gitu ya? Karena mayoritas atau katakanlah 63% sampai 65% dari pemilih yang mengaku PDIP di Jakarta itu pilihannya tertuju pada siapa? Tertuju kepada pasangan ini, pada Pram. Ya, dan Rano Karno. Jadi dengan demikian Pram ini berhasil mengkonsolidasikan pemilih PDIP menjadi surplus ya pilihan pada dirinya ya. Nah, sebaliknya dengan yang terjadi pada Kim Plus ini. Taruhlah Golkar sama PKS misalnya. Golkar dan PKS. Yang terjadi Golkar memang cenderung memilih kepada pasangan Ridwan Kamil. Tetapi proporsinya masih di bawah 50%. Oh iya? Begitu juga yang terjadi, bahkan ini problem yang pada PKS. Hanya sepertiga yang memilih Pak Suswono. Yang ke Pram berapa? Yang ke Pram lebih kecil dari sepertiga, tetapi dalam poinnya masih sekitar seperempat, 25 sampai dengan 30% itu memilih. Tipis ya. Tidak terlalu signifikan selisihnya, walaupun dari segi proporsi lebih besar pemilih PKS tertuju kepada RK dan Suswono, tetapi dibandingkan dengan memilih pasangan lainnya itu relatif nggak terlalu jauh ya. Tumben Kemana ya? selanjutnya pertanyaannya? Nah sebelum ke situ, tumben PKS ini kan mesin politiknya paling solid nih dibilangnya. Benar. Kok tumben itu terjadi? Ada Ini faktor yang apa? paling tidak yang menjadi perhatian kami. Kenapa PKS seperti ini? Ya, kita tahu bahwa PKS pemenang pemilu loh di Jakarta. Ya, dia berhasil hampir 20% suara pemilih di Jakarta direbut. Ya, walaupun 16, sekian persen, tapi berhasil menduduki kursi sampai dengan 18%. Ya, itu cukup besar dan mayoritas di situ. Yang kedua, partai ini adalah partai yang paling loyal. Dari waktu-waktu ke pemilu, siapapun yang dicalonkan selalu menjadi partai ideologis yang memang punya kekuatan dan membentuk loyalitas kepada masing-masing sosok yang diangkat. Tapi pada kali ini belum. Saya belum mengatakan tidak. Karena belum. masih ada waktu sebulan ya. Karena ada masih waktu sebulan. Nah, kenapa seperti itu? Inilah yang kalau kami cermati lebih banyak dari pemilih PKS yang merasa ambigu, belum menentukan pilihan kepada siapa pilihannya.
Nah, ini kunci temuan yang sebenarnya menjadi suatu sisi yang merugikan bagi pasangan RK, tetapi di sisi lain menjadi suatu keunggulan bagi pasangan Pram. Artinya, ke depan nanti, sepanjang tidak terjadi suatu konsolidasi dari pemilih PKS, Pram dan Rano akan bisa berjaya. Tetapi kalau bisa terjadi konsolidasi di sini, mengingat jumlahnya besar, 1 juta loh pemilih PKS di Jakarta waktu itu, ya, itu bisa mengubah bisa mengubah ini, ya. Semakin loyal jadi pemilih-pemilih PKS dan juga Kim lah, katakanlah Kim Plus, itu menunjukkan suatu potensi yang menjadi lebih baik bagi pasangan RK maupun Suswono untuk menambahkan dukungan pada dirinya. Nah, ini temuan ini sebenarnya yang sangat bermanfaat bagi siapapun juga yang bertarung, ya. Walaupun saat ini Mas Pram dan Rano posisinya kuat. Nah, itu tadi pertanyaan berikutnya, distribusi terus kemana sisanya itu PKS ini? Nah, ini kalau dalam survei kami itu belum terlihat, ya, kemana mereka orientasinya. Kalau kami cek lagi, ini ada variabel-variabel yang berkaitan juga dengan sosok lain, ya. Misalnya contohnya Di luar calon maksudnya? Di luar calon, ya. Misalnya contohnya, apakah ini pemilih PKS ini yang tadi besar yang belum menentukan pilihan, ini ada hubungannya nggak dengan Pak Anies misalnya? Oh, Anies Baswedan dalam hal ini ya, bukan Anies Mata ya? Bukan Anies Karena ini Mata, mantan itu Anies PKS. Mata mantan juga, ya. Nah, kenapa begitu dikatakan ada hubungan atau tidaknya? Karena kalau kami lihat, ya, pemilih Pak Anies dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu, ya, kami kan selalu menghitung berapa sebenarnya pemilih Pak Anies ini, siapa yang menjadi konstituen atau loyalitasnya. Kami bisa mengatakan bahwa dari waktu ke waktu dalam setiap pemilu, Pak Anies sudah megang 41% di tangan orang yang memilih dia, ya. Dan kalau kita lihat 41% itu, 25%, jadi hampir separuhnya, atau lebih dari separuhnya, lebih dari separuh dikit ya. Jadi 41 pemilih loyal Pak Anies ini, 25%, artinya sekitar lebih dari separuh kan, itu adalah pemilih PKS. Oh, waktu itu ya. Nah, sekarang kita cek pemilih Pak Anies ini kemana dia pilihannya dalam Pilkada 2024 kali ini. Kemarin ada common enemy Ahok lah gitu ya. Kemarin ada common enemy-nya Ahok. Nah, ini Ahok juga nanti akan kita bahas nih. Oke. Kemana nih pemilihnya? Nah, sekarang kita nih cek ini Mas Faik nih. Kalau saya cermati dari pemilih Pak Anies ini, rupanya tersebarnya apa? Tersebarnya relatif lebih besar sedikit kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Faktor apa yang membuat mereka milih Pram dan Rano ini ya? Survei tidak menunjukkan jawaban itu. Tetapi kalau kita coba melihat, jangan-jangan problem gagalnya Pak Anies dan penunjukan PKS pada saat itu dengan calon yang berbeda, itu sempat juga kalau kita cermati, ini dugaan. Iya. Ya, ada semacam ketidakpuasan terhadap hal tersebut. Kalau kita lihat dalam media sosial, kemudian juga di dalam pemberitaan-pemberitaan waktu lampau ketika Pak Anies nggak sempat atau dinyatakan tidak bisa masuk saat itu, peluang tertutup, itu kan terungkapkan. Patah hati ya. Patah hati di situ. Di tengah patah hati itu, sekarang masih wait and see dugaan saya. Menunggu. Oh, itu mungkin juga karena PKS dianggap nggak serius memperjuangkan Anies waktu itu ya. Bisa jadi, ya itu maksud saya ke sana. Jadi ada semacam varian pemilih PKS yang memang menjadi loyalitas Pak Anies juga. Inilah yang ternyata masih belum menunjukkan preferensi politiknya kepada calon yang ditunjuk oleh PKS. Inilah kelompok yang sekarang masih melihat siapa yang akan mereka pilih. Apakah mereka patuh pada pilihan partai seperti biasa-biasanya? Iya, betul. Ya, atau sekarang bermain mata pada calon lain atau memilih tidak untuk memilih. Setelah kecewa tadi ya. Setelah kecewa tadi. Itu baru faktor Anies. Lihat Itu faktor Anies. Ahok tadi gimana tuh? Ini faktor Ahok menarik juga kita cermati. Hasil survei kami menunjukkan ada sekitar 35% loh pendukung Ahok loh. Yang sedemikian loyal. Masih di bawah Pak Anies ya. Dikit tapi terlalu banyak. Kemana mereka sekarang ini? Ya kan?
kepada Pak Pramono. Walaupun tidak juga dominan, itu yang menariknya sekarang. Oh, nggak sampai dominan Tidak ya? mengkubu semuanya ini. Itu yang saya katakan tadi, pilkada sekarang, ini pilkada yang sebenarnya bermain dalam ruang yang sama semua. Kayak kocok ulang gitu ya? Benar, persaingan tidak didasarkan kepada siapa Anda, latar belakang Anda, ya, kemudian agama Anda. Etnisitas iya, tapi dikit, karena etnisitas yang besarnya juga masuk di dalam posisi yang bersifat siapa saja. Yang penting bukan faktor itu yang menjadi dasar saya memilih. Partai politik, walaupun terlihat juga tadi PDIP lebih mengkubu kepada calonnya, ya, tetapi di sisi lain ada juga yang memang merasa memilih RK. Nah, ya, dengan Pak Suswono ini. Jadi ini menurut saya pilkada yang menurut saya paling menarik. Iya, Walaupun kita dengar semuanya senyap-senyap aja. iya, anteng-anteng aja. Selama ini ternyata kesenyapan atau keriuhan disebabkan karena ada problem kita tawarkan sebuah identitas sebagai suatu upaya untuk meriahkan atau memecah. Iya, betul. Nah, kali ini sebenarnya tidak terlalu tampak luar biasa keributannya atau katakanlah persaingannya, tetapi sebenarnya bagi warga Jakarta beruntung dalam situasi pilkada kali ini. Suatu keuntungan. Iya. Jadi orang bisa melihat sosok calon itu bisa lebih rasional, katakanlah. Lepas dari sisi-sisi yang bersifat identitas, yang selama hampir 8-10 tahun ini memecah. Oke. Gitu. Mas Besti, ini pertanyaan hipotetik nih. Bagaimana kemudian kalau di akhir-akhir nanti masa kampanye, Ahok muncul, Anies muncul di kubu yang berbeda? Nah, tampilnya dua calon ini, di satu sisi, bisa jadi membangkitkan kembali semangat dari yang terjadi di masa-masa lampau. Ya, semangat kebangkitan identitas mulai lagi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya seorang pemilih. Ya, tetapi saya melihat begini loh, memang menjadi dua daya tarik yang magnet dua orang ini. Magnet. Tapi kan fakta sekarang dua-duanya ini agak memenangkan memenangkan Rano Karno loh. Ya. Dan Mas Pram loh, ya, pasangan itu loh. Artinya apa di sini? Artinya apa? Ini persoalannya bukan karena persoalan ini memang ada sesuatu yang memendam, ya, yang merasa tadi kalau Anies mungkin merasa tersakiti, ya. Kemudian belum ridho ataupun belum rela untuk menjatuhkan pilihannya kepada pasangan ini. Kepada Ridho. Kepada Ridho. Ya, belum ridho kepada Ridho. Ya. Kemudian walaupun pasangan Pram juga menunjukkan sisi mencoba mengulik-ngulik sisi identitas, tapi juga tidak over terlihat di situ, ya. Itu agak kejawab loh kalau saya lihat dari wilayah. Ya. Wilayah ini kan kalau kita petakan, Jakarta Selatan tuh basis PKS. Oke. Menang di sana. Jakarta Timur yang memang pemilihnya terbesar di Jakarta, itu juga PKS menang. Ya. Timur Selatan menang Jakarta. juga. Tetapi di situ PDIP juga kuat. Ya. Jakarta Barat ini lain. Jakarta Barat dengan Jakarta Utara itu PDIP. Tetapi Jakarta Barat kalau kita lihat ini menjadi basis dukungan terhadap, kalau saya mau lihat lebih detail lagi, ini kaitannya dengan persinggungan identitas, yaitu suku Chinese di situ, ya, Tionghoa di situ. Dan disitulah kelihatan Pak dalam sejarah itu Pak Ahok selalu kuat sekali di situ. Menang. PDIP menang terus di situ juga, ya. Dan jadi variannya gitu loh dari PDIP nasionalis itu variannya ada gabungan dengan etnisitas di situ. Itulah basis. Sekarang kalau kita lihat di antara wilayah-wilayah yang ada, ini adalah wilayah yang belum menyatakan pilihannya paling besar. Yang dua itu? Di Jakarta Barat, ya. Lihat. Dari 100% pemilih Jakarta Barat, ya, kita lihat 100% pemilih Jakarta Barat, itu 36% masih belum tahu pilihannya. Siapa, ya. 34% tertuju kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. 26,6% pada Ridwan Kamil dan Suswono. Masih ada 30-an yang belum. Itu terbesar dibandingkan wilayah-wilayah lain. Wilayah lain hanya 20%. Oh, Jakarta Utara yang belum. Misalnya. Jakarta Utara misalnya. Jakarta Utara tuh hanya 21,4% yang belum. Iya, kecil ya, selisih 10%. Ya, tentu di situ Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno menang 42,9%. Itu yang saya katakan tadi. PDIP juga kuat di situ. Ya. Nah, kemudian Jakarta Pusat atau Jakarta Timur kita lihat. Jakarta Timur yang menjadi basis dari
PKS. Memang Pak Ridwan Kamil menang di sini 37,0%. Tetapi Pramono dan Rano Karno 33,6. 4% bedanya, tidak terlalu besar. Jakarta Selatan yang selalu dikatakan sebagai pusat dari PKS. 35,6% itu memilih Pak Ridwan Kamil Suswono. 36, oke. 36% ya katakanlah. Tetapi yang memilih Pramono Anung dengan Rano Karno itu di Jakarta Selatan sebanyak 45,2%. Lebih tinggi ya. Itu tadi kenapa dibilang bahwa PKS tidak semuanya ke Ridho tadi ya. Dan wilayah itu yang saya lihat wilayah-wilayah yang kalau kita lihat secara kategorial dari sisi pendidikan, kemudian juga sosial ekonomi agak sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah Jakarta yang lainnya. Iya, betul. Ya, jadi PKS pun juga kader yang banyak di situ berpendidikan biasanya menengah ke atas. Nah, sosial ekonomi juga di situ dari yang lain juga menengah ke atas. Disinilah wilayah-wilayah yang sebenarnya menurut hasil data ini belum menunjukkan preferensi politiknya kepada calon yang diusung oleh partainya. Kira-kira gitu. Saya menghitung ya, dengan kekuatan yang dilakukan ini nanti pada tanggal 27 November ya, harus ada sebuah upaya yang lebih keras lagi untuk memperlebar jarak dari perbedaan dengan lawannya. Nah, saya mengamati sisi-sisi yang lain adalah upaya memperlebar itu akan mengurangi siapa? Kalau menurut saya, yang bisa dilakukan adalah memperkecil pasangan lainnya. Dalam hal ini nomor 2 atau lawan. Lawan tadi tentu saja tidak akan tidak akan diam. Nah, itu pertarungan sesungguhnya sebenarnya di situ bagi pasangan nomor 1 berupaya sekarang menghimpun, memperkuat, konsolidasi kekuatan, kalau perlu yang lebih ideologis dikenakan di situ, sehingga kembali ke rumahnya. Nah, sementara kalau menggunakan cara-cara yang lebih pragmatis, itu tentu bagi warga Jakarta, ya memungkinkan juga, tetapi saya pikir hal yang sama bisa terjadi juga dengan calon yang lainnya, dilakukan oleh calonnya. Oleh karena itu, sebenarnya ada potensi yang saya lihat bisa dari calon yang lain. Hanya ini kalau kita nanti lihat pada pilkada akan berlangsung 2 putaran atau 1 putaran. Nah, itu juga penting. Hitung-hitungannya ini akan 2 putaran. Kalau saat ini terus berlangsung tanpa ada suatu perubahan-perubahan, ya artinya tidak ada suatu perubahan yang radikal yang dilakukan oleh kelompok RK dan Suswono ataupun kelompok yang dilakukan perubahan-perubahan strategi ataupun peningkatan Pram dan Rano Karno, saya pikir ini yang terjadi, apa nanti yang terjadi selanjutnya? Hanya memperoleh 50,7%. 50,7% kalau itu yang terjadi bisa menang 1 putaran. Tetapi kita bicara nih sampling margin of error. Plus minus 3. Kalau 50,7 dikurangi 3, bisa juga gitu loh. Masih belum aman sekali ya. Nah, artinya memang mau nggak mau dia mau berupaya di tikungan terakhir ini, masa waktu yang tinggal hanya 3 minggu ini, dia harus mempercepat terus-menerus dengan melihat bukan hanya memperkuat basis dukungan dari pemilih loyalnya, tetapi dia mencoba untuk melihat dari 2 pasangan lain kalau bisa. Kalau menurut saya yang lebih dekat itu adalah yang pasangan nomor 2. Ya itu ya yang bisa digeser-geser. Iya, di kecil situ sekali. ya. Nah, itu kalau skenarionya katakanlah memang 2 putaran. Nah, karena kalau ternyata 1 putaran yang bisa dilakukan tentu saja mau nggak mau memakan dari yang ada. Nah, memakan ini basis identitas larinya nanti soalnya kemungkinannya. Nah, tapi ginilah misalnya, dengan data ini mengatakan siapa yang dikejar? Jakarta Barat. Karena masih banyak yang belum milih tadi, 30 sekian 6%, ya. Yang lainnya 20%, dia 36%. Kalau masuk Jakarta Barat, apa artinya? Mau nggak mau kan bermain variabel-variabel yang tadi kita bahas di awal. Ya kan? Ahok ada di situ. Nah, kalau hadir di situ sebagai calon di sana, bisa Pak Pram yang diuntungkan. Kan? Diuntungkan di sana. Tetapi di sisi lain, justru bangkit kesadaran identitas di sini. Yang ini bisa juga berbalik ke sana. Artinya itu juga zero sum game ya? Zero sum game. Inilah karakter dari Pilkada Jakarta yang unik menurut saya. Tapi lepas dari itu bahwa ini pilkada yang paling menarik. Walaupun tidak meriah dan segala macam, tetapi dari calon-calonnya ini menurut saya luar biasa dan memberikan kelegaan bagi siapapun yang terpilih. Ya, karena kita lepas lagi dengan sekian tahun yang capek nih.
Kita dipisahkan, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Kemudian sama-sama dengan kawan-kawan kami bermain sepak bola, sekolah, SD, sekolah. Sampai sekarang usia sudah sedemikian tua, kok ternyata jadi berbeda karena pilihan-pilihan. Dan sekarang adem ya. Nah, itu sekarang menjadi lebih baik. Karena itu dia, kita lepas dari identitas-identitas, kita memilih seorang calon atau katakanlah seorang pasangan yang memang benar-benar berdasarkan apa yang memang kita percaya dia mampu untuk mengatasi masalah Jakarta. Jakarta itu kaya dibandingkan provinsi lain. 85 sekian triliun yang bisa didapatkan dari pengelolaan kota ini. Tapi kalau selama ini habis hanya untuk urusan-urusan atau katakanlah muncul secara material bangunan ataupun fasilitas yang terjadi, tetapi di sisi lain hati kita terpilah satu sama lain, nggak nyaman di Jakarta. Nah, ini tantangan bagi 3 pasangan yang terpilih. Oke, terima kasih. Terima kasih banget Mas Bestian yang sudah membedah dan juga memberi sesuatu yang lebih adem. Sahabat Kompas, ya kita turut menikmati Pilkada Jakarta yang adem ini dan semoga nanti juga keademan ini tetap terjaga siapapun yang terpilih. Itu. Sampai jumpa di balik berita harian Kompas berikutnya. Kita akan masih bahas hal-hal yang menarik dan penting. Dah.